warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin jamaah pengajian Tabligh Akbar Keluarga Besar Muhammadiyah Karangploso yang biasa dikenal dengan Carlos. Wabil khusus Ketua dan anggota PCM Karangploso Pak Heri Sulistiono dan Ketua dan anggota PCA Karangploso, para ketua dan anggota unsur pembantu pimpinan, ketua dan anggota PRM dan PRA se-Karangploso, hadir secara khusus. Yang pertama, Ki Sugianto. Kalau disebut Kiai nanti kurang percaya diri, kalau Ki itu pantas. Kalau Ahmad Dahlan namanya Kiai Ahmad Dahlan. Kalau Bagus Hadikusumo disebut Ki Bagus Hadikusumo. Begitu juga para ki yang lain. Jadi namanya Jawa itu cocoknya Ki Bagus Hadikusumo. Ki Hajar Dewantoro itu yang menyebut Ki itu Kiai Dahlan, sebutan dari Kiai Dahlan. Karena itu hari ini saya resmikan Ki Sugianto ya. Juga Kiai Muhammad Nur Sodik, ini Kiai kalau ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu bersyukur karena di pagi hari sampai siang ini kita bisa sama-sama menghayu bagyo pada acara yang sangat penting. Yang pertama dikemas dalam peringatan Milad Muhammadiyah yang ke-111 hitungan Masehi, yang insya Allah secara akurat tanggalnya tanggal 18 November tahun 1912, maka tanggal 18 November Muhammadiyah tepat berusia 111 tahun, berada pada abad kedua. Kabupaten Malang, ini perlu dicatat semua, Muhammadiyah resmi berdiri pertama kali, dan belum ada yang tahu ini. Saya umumkan di sini, khusus Karangploso sebagai penerima sanad. Muhammadiyah Kabupaten Malang berdiri pertama kali tanggal 21 Desember tahun 1921 dengan diresmikannya berdirinya Muhammadiyah cabang Kepanjen dengan ketua pertama Haji Akhwan. Setelah beliau dan para tokoh-tokoh yang lain bertemu dengan Kiai Dahlan, jadi sudah berusia 99 tahun Muhammadiyah Kabupaten Malang. Kalau Kota Malang setelah itu, kira-kira tahun 1926
Jadi nggak menangi Kiai Dahlan kalau ke Kota Malang. Tapi kalau Kabupaten Malang langsung didirikan oleh Kiai Dahlan. Lalu 1 tahun berikutnya berdiri Muhammadiyah di Sumber Pucung. Ya, gara-gara Kiai Dahlan ketinggalan kereta. Lalu malam hari Haji Asfari, Kepala Stasiun Sumber Pucung, inspeksi mengecek keadaan stasiun di malam hari. Ternyata ada orang asing yang masih ada di sana menunggu kereta esok pagi. Lalu diajak ke rumahnya untuk istirahat, tapi malah tidak istirahat, berdiskusi semalam suntuk sampai subuh, dan berikutnya Muhammadiyah berdiri di Sumber Pucung. Jadi baik Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta dan Muhammadiyah Kabupaten Malang yang lahir tahun 1921 telah melewati usia yang sangat panjang. Saya agak yakin di antara para hadirin kayaknya sulit deh berusia 111 tahun itu. Tapi mudah-mudahan ada. Kalau kita bermuhammadiyah dengan gembira. Tapi kalau bermuhammadiyah itu kemudian dijadikan beban, kayaknya enggak lama deh umurnya itu. Karena terus menderita. Maka ajakan saya di siang hari ini, marilah kita bermuhammadiyah, beraisyah dengan gembira. Bagaimanapun keadaannya dan dimanapun posisi kita, tetap berbahagia. Itulah yang menyebabkan Muhammadiyah berusia panjang sebagai organisasi. Banyak organisasi Islam yang lahir tetapi sangat jarang yang bisa melampaui 1 abad. Kita mengenal Syarikat Islam, tapi di mana Syarikat Islam itu sekarang? Mungkin masih ada secara organisasinya dengan segala perubahan, tetapi kayaknya kita tidak pernah menemukan tiba-tiba jalan kalau ketemu dengan acara Syarikat Islam gitu. Tapi Muhammadiyah tetap eksis. Nah, apa rahasianya? Saya akan menyebutkan 3 sebab mengapa Muhammadiyah itu eksis sampai hari ini. Karena orang-orang yang bergabung dengan Muhammadiyah sejak awal dahulu sampai hari ini dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam segala keadaan. Baik menghadapi sesuatu yang kurang nyaman, lebih-lebih menghadapi sesuatu yang nyaman. Syukur ketika bangunan TK sudah selesai, dan bersyukur ketika bangunan TK masih terbengkalai. Selalu bersyukur ketika ada acara peresmian amal usaha, termasuk meresmikan masjid. Juga tetap bersyukur ketika harus mencari dana untuk menyelesaikan fondasi masjid yang baru dimulai. Selalu syukur. Rasa-rasanya bagi orang Muhammadiyah antara syukur dan sabar itu hampir tidak ada bedanya. Ini syukur atau sabar? Biasanya secara umum orang bersyukur ketika menghadapi keadaan yang baik, dan sabar biasanya digunakan untuk menghadapi suatu keadaan yang kurang baik dan kurang menyenangkan. Dua-duanya baik, syukur dan sabar. Tetapi rasa-rasanya bagi orang Muhammadiyah semuanya kok dihadapi dengan rasa syukur. Sabarnya kayaknya sudah habis sabarnya orang Muhammadiyah itu. Dipenyet di sana sini ya tetap saja jalan itu. Nah, dan Muhammadiyah tidak akan pernah
lemah dengan segala keadaan apapun. Sudah sangat sering kita dengar Muhammadiyah itu kalau diciwit jadi kulit, kalau dicetot jadi otot. Jadi kulit artinya menjadi sesuatu yang baru. Kalau setiap diciwit jadi kulit, maka Muhammadiyah tidak pernah tua karena kulitnya selalu kulit baru. Nah, para sesepuh dan bini sepuh ini kalau mau awet muda berganti kulit, silakan sering-sering diciwit. Muhammadiyah diciwit jadi kulit, dipedot jadi otot, jadi kekuatan yang baru. Maka sangat mudah para hadirin kalau ingin mematikan Muhammadiyah, mudah. Jangan sampai Muhammadiyah itu diciwit kalau ingin Muhammadiyah mati, dan jangan sampai Muhammadiyah itu dicedot kalau ingin Muhammadiyah mati. Lalu diapakan? Dijarnowai. Tidak diapa-apakan, nanti mungkin akan mati sendiri. Tetapi kalau Muhammadiyah itu ditentang, bahkan ditantang, dipukul, dihantam kiri kanan, saya yakin Muhammadiyah akan terus eksis dan bahkan akan menjadi lebih besar. Karena itu warga Muhammadiyah yang kalau menghadapi keadaan yang kurang mengenakan, bersyukurlah tetap kepada Allah, karena itulah yang akan membesarkan Muhammadiyah, akan berganti kulit dan akan bertambah otot. Jangan pernah putus asa. Itu yang pertama. Yang kedua, Muhammadiyah itu eksis karena orang-orangnya sejak dahulu, sejak Kedahlan sampai pada hari ini dipenuhi dengan rasa ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ada orang bergabung dengan Muhammadiyah karena ingin mendapatkan pujian dari sesama. Jangan ada orang yang bergabung dengan Muhammadiyah karena ingin mendapatkan kedudukan. Biasanya yang begini ini nggak dapat. Tetapi orang yang ikhlas semata-mata karena Allah, bermuhammadiyah, beraisyah, maka orang inilah yang akan selalu mendapatkan kepercayaan dari warga Muhammadiyah. Maka kalau ada di antara para hadirin yang ingin pensiun dari Muhammadiyah, gampang. Apa? Carilah pujian, carilah kedudukan, berambisilah untuk mendapatkan posisi-posisi penting di Muhammadiyah. Pasti yang begini ini cepat pensiun. Tetapi orang yang hatinya dipenuhi rasa ikhlas karena Allah, menyumbang itu bukan karena berpura-pura, menyumbang itu bukan karena ingin mendapatkan pujian. Biasanya orang seperti inilah yang akan terus awet di Muhammadiyah karena hatinya penuh dengan ikhlas. Ikhlas itu setelah memberi loh. Bukan ikhlas tapi tidak pernah memberi gitu. Wis aku ikhlas tapi nggak pernah memberi, itu bukan ikhlas, ini namanya cetil itu. Maka ketika kita bermuhammadiyah, kok semakin tinggi posisinya, semakin harus dalam merogoh kocek, itulah memang bermuhammadiyah dengan ikhlas. Dan tidak ada satupun di antara orang Muhammadiyah ikhlas yang mengharapkan pujian dari sesama Muhammadiyah. Hadirin, yang ketiga, Muhammadiyah itu eksis sampai hari ini karena orang-orangnya sejak Kiai Dahlan beserta kawan-kawan Kiai Dahlan sampai hari ini dipenuhi oleh rasa optimisme, selalu melihat ke depan dan tidak melihat ke masa lalu.
Maka kalau Muhammadiyah itu sudah dipenuhi dengan orang yang berbangga-bangga dengan kejayaannya di masa lalu, aku biyen ngene, iki hasilku biyen, itu tanda-tanda Muhammadiyah akan segera mati di tempat itu. Tetapi Muhammadiyah itu eksis karena orang-orangnya memiliki sifat optimis, melihat ke depan. Hari ini barangkali tidak menggembirakan, tetapi masih terus karena melihat bahwa masa depan adalah miliknya. Kalau dahulu Ki Ahmad Dahlan tidak melihat ke depan, tidak memiliki rasa optimisme di dalam mengembangkan Muhammadiyah, pastilah Ki Dahlan sudah berhenti memperjuangkan Islam, memperjuangkan menyebarkan faham baru yang menjadi intisarinya Muhammadiyah hari ini. Betapa sakitnya kalau dirasa seorang Ki Dahlan yang diejek, dihina, dibuli, disebut sebagai kafir, Kristen alus, kiai sesat. Kalau kita hari ini dibilang seperti itu, kira-kira yang keluar adalah celurit-celurit emas dari masing-masing orang. Ayo Rinio, tak tebas lehermu. Itu kalau orang Madura. Jangan main-main nih, ketua PRM-nya Madura ini, Pak Kiai Irfan, Laura Irfan itu. Tetapi walaupun Madura tapi sudah Muhammadiyah, maka hatinya menjadi halus, sikapnya akan menjadi santun. Saya jadi curiga, tadi saya tidak ikut kegiatan selebrasi literasinya. Ini ada pidato 3 bahasa. Apakah 3 bahasa itu Madura, Bajo, dan Jawa? Karena rasanya Karang Pelosok ini isinya ya Jawa, Madura, dan Bajo. Yang Bajo, Gus Husamah ini orang Bajo, ngaku Madura tapi tidak mengerti bahasa Madura karena bahasanya bahasa Bajo itu. Yang kedua Madura Pak Irfan, yang ketiga Jawa Pak Heri. Jangan-jangan 3 bahasa itu yang dipakai tadi, betul ya? Bukan ya? Apa tadi bahasanya? Mas Mada apa? Bahasa apa? Indonesia, Arab, Inggris. Oh, bahasa internasional ya. Saya kira 3 bahasa tadi yang saya sebutkan itu. Kalau gitu saya salah menduganya. Nah, hadirin, maka Ki Dahlan memiliki sifat optimis walaupun ketika itu dia menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam ukuran kita hari ini. Ketika datang ke Banyuwangi, diancam oleh masyarakat Banyuwangi dengan tantangan yang sangat keras, dan kalau kita kayaknya nggak balik. Datanglah Dahlan ke sini lagi, pasti tinggal nama yang tersisa. Tetapi apa yang terjadi? Ki Dahlan masih datang lagi mengisi ceramah di Banyuwangi, dan sang pengancam ini kemudian menjadi pengikut Ki Dahlan yang paling setia. Maka kira-kira sama dengan Umar bin Khattab yang dahulu memusuhi Nabi, tetapi kemudian menjadi pendukung Rasulullah yang paling luar biasa, Umar bin Khattab. Kira-kira sama dengan Utbah bin Abi Mu'aid yang ditugaskan oleh Abu Jahal untuk mengganggu Rasulullah. Setiap Rasul pergi ke masjid, ditugaskannya lah Utbah bin Abi Mu'aid untuk menunggu Rasul di tengah jalan, untuk meludahi Nabi, melempar Nabi dengan kotoran unta. Tetapi akhirnya dialah yang kemudian menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau banyak orang yang mungkin belum suka pada Muhammadiyah, jangan tinggalkan mereka. Jalinlah hubungan baik dengan mereka, buatlah jembatan-jembatan dakwah dengan mereka. Barangkali mereka akhirnya menjadi pendukung, bahkan menjadi pimpinan Muhammadiyah yang paling luar biasa. Dan bersyukurlah di sini ada orang Muhammadiyah yang dari Bangkalan, Madura. Saya kira aneh kalau orang Bangkalan itu jadi Muhammadiyah itu, tetapi buktinya juga ada.
Ya jangan ditanya, kalau kembali ke sana kembali lagi atau tidak itu persoalan lain lah. Kita tidak perlu nanyakan. Tetapi yang paling penting adalah sudah berani memakai seragam Muhammadiyah. Nah, hadirin, 3 kunci inilah yang perlu kita jaga agar Muhammadiyah tetap berkembang dengan baik. Dan bukan kita yang membesarkan Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah lah yang akan membesarkan kita. Seorang Muhammad Nur Humaydi bukanlah siapa-siapa kalau tidak ada Muhammadiyah. Dan bukan Nur Humaydi yang membesarkan Muhammadiyah. Muhammadiyah akan tetap besar tanpa kehadiran Muhammad Nur Humaydi. Bahkan banyak pengemban dakwah yang sanggup membawa Muhammadiyah yang sudah besar itu. Tetapi gara-gara Muhammadiyah sudah besar, kita semua numpang di Muhammadiyah, lalu kita menjadi orang besar. Bukan kita yang membesarkan Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah lah yang membesarkan kita. Maka kita harus berterima kasih kepada Muhammadiyah. Yang pertama itu. Yang kedua, apa tadi? Milad sudah. Pelantikan. Sudah banyak ranting-ranting yang dilantik, baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Cepat banget Karangploso itu. Saya mengikuti persis perkembangan Muhammadiyah di Karangploso. Ketika saya menjadi sekretaris pimpinan cabang Muhammadiyah Dau, salah satu ranting dari cabang Dau itu ada di wilayah Kecamatan Karangploso. Namanya Ranting Wunut Sari, dengan masjid yang bernama Darussalam. Dan ketika ada musran, saya hadir. Dan pada periode itu lalu berdiri cabang Muhammadiyah Karangploso dengan musran yang pertama. Saya hadir untuk peresmian cabang Muhammadiyah Karangploso. Siapa ketuanya Pak Gi pertama kali dulu? Pak Haji Ibrahim Ranting, yang Pak Kasdullah, Allahu yarham, beliaulah ketua PCM pertama. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, mudah-mudahan Allah menerima amal beliau, dan mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di tempat yang paling mulia di sisinya. Kiai Kasdullah yang menjadi pionir Muhammadiyah di Karangploso. Ya, sekali-sekali PCM ziarah makam Pak Kasdullah lah. Pak Ki yang tahu itu. Saya ikut hadir ketika pemakaman beliau. Yang namanya ketika itu ada paguyuban pemakaman Muhammadiyah ya. Ya, beliau itu salah satu yang termasuk Pak Ki dan sebagainya. Itu Pak Kasdullah dimakamkan di tempat di mana tempat itu salah satu dirintis oleh teman-teman Muhammadiyah di Karangploso. Jangan-jangan belum pernah ziarah makam Pak Kasdullah. Terutama ketua PCM yang baru, Pak Heri, ajak teman-temannya untuk ziarah makam Pak Kasdullah. Muhammadiyah tidak melarang ziarah makam, ziarah kubur, asal motivasinya benar. Tetapi yang dilarang adalah yang motivasinya tidak benar. Muhammadiyah sama persis dengan Rasulullah. Ziarah makam karena 2 hal. Yang pertama zikrul maut, ingat mati. Yang kedua untuk mendoakan ahli kubur. Dan tidak ingin menjadikan ahli kuburnya sebagai wasilah atau tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah punya konsep wasilah. Dan ini yang kira-kira yang harus kita gunakan supaya tidak dipandang selalu beda dengan masyarakat yang lain. Bermuhammadiyahlah dengan hal-hal yang sama, maka akan mudah diterima. Tapi kalau bermuhammadiyah dimulai dari hal-hal yang berbeda, pastilah orang lain akan menolak. Maka jangan memberi hidangan rawon kalau mendapatkan tamu orang Sunda, karena dia jijik dengan hitamnya rawon itu. Tetapi kalau kedatangan orang Sunda, ambillah arit, lalu potonglah rumput, hidangkan kepada mereka, tambahkan sambal, pasti akan cepat habis. Lalapan, itulah kesenangan orang Sunda. Dan kalau kedapat tamu orang Madura, jangan menghidangkan masakan
Yang sekiranya orang Madura tidak mau yang berbeda tradisinya, jangan pernah memberikan hidangan sayur yang paling enak menurut orang Jawa, yaitu sop rebung. Karena orang Madura pasti tidak mau memakan sop rebung karena takut menjadi orang-orang yang rai gedek. Nah, hadirin, mulailah dari hal yang sama. Saya selalu berdiskusi dengan semua orang. Muhammadiyah itu punya konsep wasilah, tawassul. Tawassul pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama lagi adalah amal soleh. Yang beda hanya satu dari sekian macam tawassul itu, yaitu Muhammadiyah hanya menjadikan orang-orang soleh yang masih hidup sebagai wasilah mendoakan kita, tetapi Muhammadiyah tidak memiliki konsep tawassul terhadap orang-orang soleh yang sudah wafat. Kepada yang wafat kita tidak menjadikan wasilah, tetapi hanya menjadi tempat untuk zikrul maut dan kemudian mendoakan beliau. Itulah Muhammadiyah. Maka kalau kemarin bulan yang lalu saya dengan Pak Mursidi itu ke Yogyakarta ziarah makam Kiai Dahlan, saya kira itu harus diteladani. Sekarang sudah azan, apakah berhenti atau berhenti sejenak? Sejenak, saya tambahkan 5 menit saja nanti. Pagi ini kita melantik para pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di akar yang paling bawah, grassroots, yang bersentuhan dengan masa Muhammadiyah, yang kira-kira paling babak belur kalau menghadapi persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Maka pimpinan di ranting harus betul-betul siap mental, harus siap jiwa dan raga, dan tentu juga dana untuk mengemban Muhammadiyah yang sekarang kita pegang amanah itu. Mudah untuk melihat sebuah ranting itu akan eksis atau tidak. Kalau syarat-syarat mendirikan ranting terpenuhi, ada potensi ranting itu akan bisa berkembang. Tapi kalau syarat-syarat mendirikan ranting itu tidak dipenuhi, apalagi dipaksa, apalagi gara-gara ingin mendirikan ranting supaya jadi pemimpin, jadi ketua ranting dan menjadi wakil ketua ranting, tapi tidak memenuhi syarat untuk didirikan ranting, harus mengamandemen peraturan lewat MK misalnya, pastilah ranting itu tidak akan bisa subur. Tapi gampang. Jadi yang belum memenuhi syarat nanti masih mungkin untuk bisa mengajukan pendirian ranting, karena pasti usulan perubahan pasal ke MK akan terpenuhi. Akan terpenuhi. Karena MK mudah dinegosiasi. Apa itu? Yang pertama, jumlah anggota Muhammadiyah minimal 15 orang. Minimal 15 itu kira-kira yang 4 keluarga sudah cukup, tidak sulit. Kalau setiap keluarga ada 2 orang suami istri tambah anak 2, lalu kalau 4 berarti sudah 16, sudah lebih 1 dari persyaratan wajib orang yang menjadi anggota Muhammadiyah. Tapi kalau tidak lengkap, hanya 2 orang kok mendirikan Muhammadiyah, kayaknya sulit untuk bisa survive. Maka mudah yang pertama. Yang kedua, ada pengajian rutin yang harus diselenggarakan di ranting. Seminggu sepekan sekali. Tapi kalau ada ranting kok tidak ada pengajian, ya pasti rantingnya adalah tak terdaftar dan mungkin tak terdengar. Maka pengajian itu adalah ciri khas Muhammadiyah. Kalau sudah tidak mau ngaji, jangan berani-berani ngaku sebagai Muhammadiyah. Dan kalau sudah tidak menyelenggarakan pengajian rutin, jangan ngaku sebagai ranting Muhammadiyah. Mendingan gabung ke acara tahlilan setiap pekan sekali. Jangan mengaku NO kalau sudah ada lagi tahlilan setiap pekan, dan jangan ngaku orang NO kalau sudah tidak mau hadir ke tahlilan. Begitu ya kira-kira ya.
Sama, kalau Muhammadiyah ngaku Muhammadiyah pasti ada pengajian dan rajin untuk menghadiri pengajian. Yang ketiga, syaratnya memiliki musola minimal atau masjid. Maka ranting Muhammadiyah Perumahan IKIP Tegal Gunung Asri ketika berdiri ranting maka mendirikan sebuah musola yang hanya berumur 1 pekan, karena pekan berikutnya sudah jadi masjid. Mengapa musola 1 pekan? Karena belum berani mengadakan sholat Jumat karena dianggap khawatir kurang jamaahnya. Tetapi dengan penuh keberanian saya dorong betul, pekan depan adakan sholat Jumat, dan sejak itu otomatis menjadi masjid dan diberi nama Sang Surya. Maka hadirin para ketua ranting Muhammadiyah dan Asia, sepulang dari acara ini cek sudah adakah di ranting itu masjid Muhammadiyah. Aisyah, sepulang dari sini ceklah di ranting itu apakah sudah ada TK Aba Aisyah atau PAUD Aisyah. Kalau sudah ada, rawat dan kembangkan baik-baik. Tetapi kalau belum ada, segera dirikan masjid oleh pimpinan ranting Muhammadiyah, dan segera dirikan TK Aba atau PAUD oleh pimpinan ranting Aisyah. Karena kalau tidak ada dua itu, maka pekerjaan atau kegiatan ranting Muhammadiyah dan Aisyah hanya ngerumpi yang tak jelas ujung pangkalnya. Tetapi kalau ada masjid, mulai maghrib sampai isya adalah momentum yang sangat penting untuk berdiskusi dan berkoordinasi bagaimana mengembangkan ranting Muhammadiyah dan Aisyah ini. Maka kalau tadi ada Donowari, sudah ada tadi ya? Mana Donowari? Sudah ada ranting, sudah ada masjid atau belum? Ada masjid belum? Kalau belum, harus segera bikin masjid yang modelnya kira-kira sama dengan masjid biru di Istanbul. Karena di situ sudah ada masjid yang niru-niru Hagia Sophia, warnanya coklat kalau tidak salah, dengan model kubah Turki. Yang belum adalah masjid biru yang mirip persis arsitekturnya dengan Masjid Hagia Sophia, tetapi warna kubahnya berwarna biru. Itu ada di Istanbul. Tugasnya Pak Amrosi. Amin. Begitu juga dengan yang lain. Mana lagi Pak Gi yang belum ada masjidnya? Ngenep, apalagi ngenep harga tanah sangat murah. Saya sering kali tergoda oleh iklan-iklan tanah di Ngenep dan satunya lagi apa namanya, Ngenep dan bukan, satu lagi yang jauh Bocek, satu lagi yang ke arah Singosari, Langlang, harganya 30 juta. Tapi ketika saya datangi, itu lebih dekat dengan Gunung Arjuno daripada Kota Malang. Dan penghuninya sudah banyak, tetapi tidak kelihatan oleh mata-mata normal, karena jumlahnya adalah jumlah ribuan dari kalangan jin dan bukan dari kalangan manusia. Nah, hadirin, maka inilah cara kita mengembangkan Muhammadiyah, dan Karangploso adalah kawasan yang sangat strategis bagi pengembangan Muhammadiyah karena dia adalah berada di sabuk pengaman Kota Malang. Orang yang tidak kebagian, orang pendatang muhajirin yang tidak kebagian tempat dan tidak kebagian akses memiliki rumah di Kota Malang, pasti pilihan pertama adalah Karangploso dan Dau. Dahulu Dau, sekarang Dau mulai ketinggalan karena kelebihan Karangploso dekat dengan jalan keluarnya tol. Ada ya iklan 5 menit dari jalan tol. Padahal 5 menit itu kalau waktu subuh itu. Kalau waktu begini tetap saja 20 menit.
tapi tulis 5 menit karena waktu subuh, karena lagi kosong gitu. Pinter tuh membuat iklan itu. Nah, maka potensi inilah yang saya kira akan menjadikan Kang Ploso akan menjadi miniatur dan mercusuar Muhammadiyah di Kabupaten Malang. Lahirnya belakangan tetapi besar duluan. Itu kira-kira Kang Ploso. Lamongan hari ini adalah PDM terbesar di Jawa Timur. Bahkan sampai ranting, beberapa ranting di Lamongan itu 100% penduduk desa adalah Muhammadiyah. Bahkan ada yang katanya 110% Muhammadiyahnya. Saya kaget juga pertama ketika dibilang. Lalu 10% itu siapa? 10% itu adalah orang dari luar desa itu yang kemudian menikah dengan orang desa itu, tinggal di desa tersebut. Dia terpaksa menjadi Muhammadiyah karena hanya ada satu-satunya masjid Muhammadiyah, tidak ada masjid yang lain. Nah, itu banyak di Lamongan. Setidaknya saya menemukan di dua, kemudian tadi tambah ada satu lagi. Yang satu itu namanya Godok, desanya Pak Masmuh almarhum. Hanya ada satu masjid takwa. Dan Godok itu ranting rasa cabang. Masjidnya besar, megah. Saya kira di cabang Kang Ploso belum ada yang semegah Masjid Takwa di Godok. Yang kedua, ada sekolah mulai dari TK, SD, Sanawiyah, Aliyah ada di desa itu. Maka kalau Kang Ploso belum punya SD, belum punya TK, dan TK sudah ada ya, belum punya SMP atau Sanawiyah, belum punya SMA atau MA, itu berarti sudah kalah selangkah dengan ranting Godok di Lamongan. Nah, tapi kalau mau lebih, pasti akan segera mendirikan amal usaha yang seperti itu. Dua hal inilah yang menjadi tugas kita semua, bagaimana menjadikan Muhammadiyah itu akan terus berkembang. Dan saya senang menyaksikan pelantikan hari ini, yang saya yakin mereka yang tadi dilantik dan dikukuhkan adalah pemimpin ranting hari ini, yang ke depan merekalah yang akan menggantikan posisi-posisi pimpinan di atasnya, karena Muhammadiyah itu sangat menganut model kepemimpinan meritokrasi, bukan dinasti. Muhammadiyah mendorong kepemimpinan karena prestasi dari kiprah-kiprah yang telah ditunjukkan, bukan menjadi pemimpin di Muhammadiyah karena hubungan darah dengan pemimpin yang sebelumnya. Memang hadirin, kalau kita baca sejarah, orang itu mendapatkan posisi kepemimpinan itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama, menjadi pemimpin karena pertumpahan darah. Zaman dahulu kalau ingin menguasai sebuah wilayah harus perang, menumpahkan darah, baru jadi pemimpin. Yang kedua, jadi pemimpin karena cara berdarah-darah, berjuang, mati-matian berdarah-darah. Yang ketiga, belakangan ada pemimpin yang calon pemimpin yang ingin menduduki posisi kepemimpinan karena ada hubungan darah. Tinggal kita memilih. Melakukan pertumpahan darah saya kira juga tidak mungkin sekarang dilakukan. Tinggal apakah yang kedua mau berdarah-darah, berjuang dengan segala kekuatan dan usaha yang dimiliki, atau karena yang ketiga karena ada hubungan darah. Maka pastilah Muhammadiyah tidak akan memilih model kepemimpinan yang ketiga. Kalau ada pemimpin yang mau seperti ini, warga Muhammadiyah tidak boleh memilihnya. Artinya begini, kalau ada kok mau jadi ketua PDM, mau jadi ketua PCM, karena membawa hubungan darah dengan pemimpin sebelumnya, itu yang saya maksud, jangan dipilih begitu. Muhammadiyah saja begitu, apalagi kalau menjadi pemimpin republik ini gitu. Muhammadiyah saja tidak boleh, apalagi memimpin yang lebih besar. Kira-kira begitulah. Mudah-mudahan didengar ini. Pertumpahan darah, berdarah-darah, atau hubungan darah, dan Muhammadiyah lebih cocok untuk yang kedua, bersungguh-sungguh
bersusah payah, berdarah-darah untuk bisa mencapai posisi terhormat di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu yang mungkin penting untuk saya sampaikan dalam kesempatan Tabligh Akbar pelantikan pengukuhan Majelis PCM PCA, Ketua dan anggota PRM dan PRA se-Karangploso, wilayah yang sangat prospektif, yang sangat potensial untuk pengembangan Muhammadiyah ke depan. Dan posisi kita sangat diuntungkan bahwa kira-kira 80% lahan kampus UMM berada di wilayah Karangploso. Hanya jalannya saja yang masih Kota Malang ya. Karena itu tetap UMM Jalan Raya Telogomas. Kalau sampai dari belakang pintunya, maka menjadi UMM Untak, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Tegal Gondo. Untung pintu depannya masih di depan di Telogomas, Kota Malang. Karena itu dalam kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin menyampaikan selamat kepada PCM Karangploso dan PCA yang telah berhasil menyusun kepemimpinan majelis yang sangat luar biasa, tadi diwarnai oleh kombinasi tua dan muda. Tapi yang muda juga bukan karena bau kencur yang dipaksakan untuk mendapatkan posisi di ketua majelis tadi. Yang tua juga bukan karena memaksakan diri, karena sudah berkali-kali ingin jadi ketua majelis nggak jadi lalu memaksakan lagi, tapi karena memang kesempatannya ada pada hari ini. Dan kayaknya Pak Dadang juga baru kali ini ya menjadi ketua majelis, dan sebelumnya juga belum pernah mencalonkan ya. Jadi bukan karena mencalonkan sudah 3 kali, yang keempat lalu jadi, bukan itu. Karena memang amanah itu hari ini diberikan oleh kepada Pak Dadang. Selamat juga kepada ranting yang sudah terbentuk, yang sudah ada pimpinannya. Tinggal bagaimana kita menunjukkan prestasi untuk Muhammadiyah, dan kemudian jejak langkah itu yang akan menjadi modal kita untuk kepemimpinan di masa depan. Bukan pemimpin yang hanya mengumbar janji yang belum pernah dikerjakan, tetapi memilih pemimpin itu haruslah dilihat dari jejak langkah yang sudah diukirnya, prestasi-prestasi yang sudah dicapainya ketika dia memimpin di periode sebelumnya. Orang yang menjanjikan ke depan itu hanyalah seorang bukan pemimpin, tetapi orang yang suka menjadi pemimpi, hanya bermimpi dan bermimpi, itu bukan pemimpin. Tapi lihatlah masa lalunya, rekam jejaknya, apakah baik atau tidak. Kalau baik silahkan dilanjutkan, dipilih. Kalau tidak baik ya janganlah pernah diberi kesempatan. Tidak ada beda antara masa lalu dia dengan masa depan yang akan diukirnya. Terima kasih. Mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.